Satu sudut bibir Davin terangkat setelah memberi gugatan cerai. Sekarang dia menelponku, batin Davin sambil mengangkat panggilan tersebut. Selamat siang, apa benar ini dengan keluarganya Jingga Tania? Davin menegakkan punggung saat ia mendengar suara pria di seberang telepon. Ia juga mendengar suara berisik di belakang pria itu. Siapa ini? Kenapa handphone istri saya ada di tangan Anda? Apakah bapak suaminya? Iya, kami dari kepolisian ingin memberitahu sebuah kabar buruk yang baru saja menimpa Bu Jingga. Seketika Davin menginjak rem, mobilnya berhenti mendadak. Klakson mobil di belakang meneriaki Davin, saling bersahutan. Cepat-cepat Davin menepikan kendaraannya ke kiri, jantungnya mendadak berdebar-debar. Taksi yang ditumpangi Bu Jingga mengalami kecelakaan dan Bu Jingga meninggal dunia di tempat kejadian. Lokasinya berada di ponsel Davin terjatuh. Wajahnya seketika berubah pucat pasi, tubuhnya lemas dan bergetar, dan Davin merasakan dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Mas, ayo pulang, sudah mau turun hujan lagi. Amarilis menyentuh bahu Davin. Kalian duluan saja, gumam Davin dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Aku masih mau di sini. Tubuh Davin basah kuyup, wajahnya kusut, pandangannya yang kosong tertuju pada nama Jingga Tania yang terukir pada batu nisan. Baiklah, aku pulang. Amarilis hendak berbalik, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia berjongkok dan menaruh payung hitam yang terbuka di tangannya ke samping Davin. Oliver ada di rumah. Aku akan menjaga dia. Mas, jangan khawatir. Davin tak memberikan respon apapun. Tubuhnya beku dan kaku. Kepalan tangannya seakan tak bisa berhenti bergetar. Kini ia hanya duduk bersimpuh seorang diri di depan tumpukan tanah yang masih basah. Bunga-bunga segar di atasnya mulai layu. Davin hanya melamun, terdiam di sana entah berapa lama, hingga akhirnya hujan kembali turun dengan deras. Seakan-akan alam pun sedih mengantar kepergian Jingga untuk selama-lamanya. Jingga pergi untuk selamanya. Davin terus mengulang-ulang pertanyaan itu dalam kepalanya yang kacau balau. Davin merasa ia sedang bermimpi buruk. Ia menyaksikan sendiri di depan matanya tubuh Jingga yang bagian kakinya nyaris hancur terjepit kerangka mobil yang ringsek. Ia juga menyaksikan jasad Jingga terbujur kaku sebelum dikebumikan. Seharusnya ia tidak perlu merasa sakit hati dan hancur, bukan? Jingga bukan orang yang penting dalam hidupnya. Namun kenapa respon tubuhnya seperti ini? Davin merasa kehilangan seluruh energi untuk menggerakkan jari jemarinya. Ia butuh tenaga lebih, bahkan bernafas pun rasanya enggan. Dadanya sesak, setiap tarikan nafasnya terasa begitu menyakitkan. Pertengkarannya dengan Jingga di kantornya selalu terbayang-bayang di benak Davin. Ia tak menyangka bahwa itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Jingga. Andai saja Davin tahu sejak awal, andai saja ia tahu Jingga akan meninggal dunia, ia akan meminta maaf dan bersikap lebih baik. Di bawah hujan deras, bahu Davin berguncang, kepalanya tertunduk, membayangkan ia tak akan lagi melihat Jingga untuk selamanya. Hati Davin seketika dirundung perasaan hampa dan nyeri. Maafkan aku, Jingga, maafkan aku. Rintih Davin di sela-sela tangisnya, bayangan-bayangan sikapnya yang selalu memperlakukan Jingga dengan buruk terus berputar-putar di kepala. Apakah Jingga sangat membencinya sampai-sampai dia tidak memberi kesempatan sama sekali pada Davin untuk meminta maaf dan mengutarakan perasaannya yang sesungguhnya? Pak Davin, kita sudah sampai, ucapan sang sopir mengeluarkan Davin dari lamunannya. Sejak tadi ia asyik melamun hingga tidak sadar jika mobil sudah berhenti di depan rumahnya. Satu sudut bibir Davin terangkat. Ia mengambil tas kerjanya, tapi ia menghentikan gerakannya saat teringat sesuatu, lalu merapikan rambutnya terlebih dulu menggunakan jari jemari. Pak Dodi, apa penampilanku sudah rapi? Sang sopir menoleh ke belakang tersenyum lebar sambil mengangkat ibu jari tangannya. Seperti biasa, Pak Davin selalu ganteng.
Davin mendengus pelan. Mungkin Pak Davin gak sadar, tapi setiap pulang ke rumah, Pak Davin selalu menanyakan hal yang sama. Pak Davin pasti ingin selalu terlihat ganteng di depan mendiang Pujinggaya, komentar Dodi sambil tetap tersenyum. Mendiang. Seketika Davin membeku, rasa nyeri kembali menyerang dada. Benar, Jingga sudah meninggalkannya 1 minggu yang lalu. Wanita itu sudah tidak ada lagi di dalam rumahnya, bahkan di planet ini sekalipun. Selama seminggu ini, di saat seharusnya ia masih berkabung, Davin justru malah menyibukkan dirinya dengan pekerjaan di siang hari, lalu pergi ke klub malam untuk mabuk-mabukan sampai pagi hari. Sebab saat ia memiliki waktu senggang, pikirannya selalu dipenuhi Jingga. Davin melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Biasanya aroma bayi dan parfum beraroma mawar yang selalu menguar di dalam rumah setiap kali Davin pulang. Namun hari ini hanya tercium aroma bayi. Tidak ada lagi yang menyambutnya ke pintu sambil berjalan dengan langkah terseok-seok. Tidak ada lagi yang mengucapkan kata selamat datang di rumah. Tidak ada lagi wanita bertubuh kurus yang selalu sigap melepas jas, dasi, dan jam tangannya. Isi rumah itu masih sama, akan tetapi perasaan Davin terasa berbeda. Ia merasa hampa dan kehilangan. Pulang ke rumah menjadi sesuatu yang paling menyakitkan. Pak, barusan Pak Etan datang ke sini, ucap seorang wanita parubaya yang bertugas mengurus rumah dan mengasuh Oliver. Pikiran Davin masih kacau. Ia belum bisa memberi keputusan terhadap Oliver. Apakah anak itu akan dikirim ke panti asuhan atau tidak? Bagaimanapun, ia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan anak itu. Benarkah? Davin memeriksa ponsel, ternyata mati. Mungkin Ethan sempat menghubunginya, tapi tidak tersambung. Dia bilang apa? Pak Ethan cuma bilang agar Pak Davin segera menghubunginya. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Davin mengangguk. Sebelum masuk ke kamar, ia sempat menatap Oliver yang juga tengah menatapnya dengan tatapan polos. Davin mengepalkan tangan. Saat menatap Oliver, ia merasa seperti sedang menatap Jingga, dan itu membuat rasa sesak di dadanya semakin hebat. Apa dia sudah makan? Sudah, Pak. Tapi dari pagi Oliver rewel, sepertinya dia rindu sama Bu Jingga. Davin tercenung. Rindu? Apakah yang Davin rasakan juga sekarang adalah rasa rindu? 1 minggu setelah kepergian Jingga, Davin tak pernah melewatkan malamnya tanpa alkohol. Saat ia mabuk, ia tak akan merasakan sesak di dalam dada dan rasa rindu yang tak sanggup ia bendung. Tadi sore kamu datang ke rumah. Ada apa? Aku rasa ada sesuatu yang sangat penting, ujar Davin sebelum menenggak segelas whisky yang entah gelas keberapa yang ia minum malam itu. Berhenti minum. Ethan mengambil botol minuman di atas meja, tapi dengan cepat Davin merebutnya. Jangan mengaturku. Katakan saja, apa urusanmu? Ethan menghela nafas panjang. Ekspresi wajahnya tidak sekeras dan selicik sebelumnya. Ia melipat tangan di dada seraya menatap Davin dengan iba. Jangan lupa kalau aku nggak pernah menyukaimu. Davin mendengus. Aku tahu, tapi malam ini Ethan kembali menghela nafas. Aku akan mengakui kesalahanku. Kesalahan yang mana? Davin tersenyum sinis. Terlalu banyak kesalahan yang kamu buat. Ethan tampak tidak tergoda untuk membalas sindiran sepupunya. Aku nggak tahu kalau Jingga akan meninggal secepat ini, gumamnya. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, sudah dari dulu aku mengatakan kebenaran yang nggak kalian ketahui. Davin menghentikan tangannya yang akan menuang whisky ke dalam gelas. Ia menatap Ethan dengan kening berkerut. Kebenaran apa maksudmu? Oliver, dia anak kandungmu. Seketika Davin terhenyak.
Apa? Aku memang belum bisa memastikan, tapi kemungkinan besar darah kamu mengalir di tubuh anak yang Jingga lahirkan. Ulang Ethan sekali lagi. Davin melemparkan botol di tangannya ke lantai. Sial, jangan bicara omong kosong sialan, desisnya sambil menarik kerah baju Ethan dengan tatapan membunuh. Rahangnya berkedut. Katakan sekali lagi. Ethan tidak terpancing emosi, ia malah menggenggam tangan Davin yang masih mencengkeram kerahnya. Kita bicarakan ini baik-baik, jangan mengedepankan emosi. Davin mendengus, dengan terpaksa ia melepaskan cengkeramannya dan duduk kembali di kursinya. Jelaskan padaku omong kosong apa yang baru saja kamu bicarakan. Kamu ingat 2 tahun yang lalu, waktu pengacara kakek datang dan menyampaikan surat wasiat dari kakek supaya kita mencari wanita yang bernama Jingga. Davin mengangguk. Iya, jadi saat itu Davin merasa frustasi karena ia ditekan oleh orang tuanya agar segera menemukan Jingga untuk kemudian ia nikahi, sebab jika tidak, Davin akan kalah dari Ethan, dan tentu saja Davin tidak akan mendapatkan harta warisan dan harus lengser dari posisinya sebagai COD New Pacific Group. Untuk menghilangkan rasa frustasinya, Davin datang ke klub malam dan ia mabuk berat. Secara kebetulan Ethan pun ada di klub yang sama dengan Davin malam itu. Davin menyewa sebuah kamar hotel, namun ia justru salah memasuki kamar. Dalam keadaan mabuk berat, Davin menggedor-gedor pintu kamar di sebelah kamar yang seharusnya Davin tempati, dan wanita yang ada di dalam kamar itu membuka pintu dalam keadaan setengah sadar. Ethan menyaksikan hal itu dari dekat hingga akhirnya Davin memasuki kamar tersebut dan keluar beberapa jam kemudian dalam kondisi yang masih mabuk dan pakaian berantakan. Aku baru tahu kalau wanita di dalam kamar itu ternyata Jingga beberapa hari sebelum pernikahan kalian, lanjut Ethan. Tapi aku sama sekali nggak punya niat untuk mengatakannya padamu, karena aku pikir aku bisa memanfaatkan situasi itu. Seperti yang aku bilang padamu beberapa hari yang lalu, aku akan mengakui anak itu sebagai anakku, lalu akhirnya perusahaan akan jatuh ke tanganku. Ethan menaruh 3 lembar foto di hadapan Davin. Foto pertama adalah gambar Jingga yang membukakan pintu kamar hotel untuk Davin. Kedua, foto Davin keluar dari kamar tersebut, dan terakhir foto Jingga keluar dari kamar itu. Keesokan harinya, hari itu Ethan pun menginap di hotel yang sama. Seketika itu juga Davin melayangkan tinjunya ke wajah Ethan. Ethan tersungkur ke lantai. Davin beranjak dari kursi dan kembali meninju sepupunya lagi dan lagi. Tanpa ampun suasana di ruangan VIP itu mendadak kacau balau. Orang-orang berteriak dan berkerumun. Brengsek, kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Kenapa? Berang Davin dengan marah sambil meninju Ethan yang sudah babak belur. Kalau kamu memberitahuku dari dulu, aku gak akan menyakiti istriku, sialan. Davin berteriak murka. Ia akan melemparkan kursi ke arah Ethan dengan mata menyala-nyala. Tapi beberapa orang satpam berhasil menahannya dan merampas kursi itu dari tangan Davin. Maafkan aku, ucap Ethan sambil berusaha untuk duduk. Aku gak pernah menyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Davin terduduk lemas di lantai. Ia menunduk, satu tangannya bertumpu di atas lutut yang ditekuk. Kamu dengar, anak haram ini memanggilku dengan panggilan sialan itu. Aku gak sudi mendengarnya. Dave, Oliver masih anak-anak, dia belum mengerti apa-apa. Dia jangan memanggilku papa lagi, anak kecil. Aku bukan ayahmu, dan sampai dunia kiamat pun aku gak akan pernah mau jadi ayahmu. Davin, kenapa mau melawanku demi anak haram ini? Bahu Davin berguncang hebat, menangis menyesali Perbuatannya selama ini terhadap Jingga dan Oliver yang amat kejam. Ia selalu menganggap jika wanita murahan
Padahal ternyata dirinya lah yang sudah menghancurkan masa depan wanita itu. Sekarang Davin mengerti kenapa selama ini banyak orang yang berkata kepadanya bahwa mata dan senyuman Oliver sangat mirip dengannya. Namun Davin menulikan telinga. Ia menganggap anak itu anak haram. Ia justru marah ketika dirinya disandingkan dengan Oliver. Maafkan aku, rintih Davin di sela-sela isak tangisnya. Malam itu Davin meminta minuman tambahan pada bartender. Ia menenggak minumannya lagi dan lagi, hingga mejanya dipenuhi botol-botol kosong. Ethan sudah berusaha menghentikannya, tapi yang ia dapatkan justru bogeman mentah dari Davin. Kepala Davin tertunduk, kesadarannya nyaris hilang. Ia kembali menangis dan berkata lirih, "Ethan, apa yang harus kulakukan supaya dia kembali ke sisiku? Andai waktu bisa diputar kembali, Davin berjanji akan memperbaiki semuanya dan menebus kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Namun, waktu tak akan pernah bisa terulang, bukan?" Dahi Davin menyentuh meja. Beberapa detik kemudian, terdengar dengkuran halus darinya. Ethan menghela nafas prihatin. Ia tak pernah melihat sepupu sekaligus rivalnya ini kacau seperti sekarang. "Dev," panggil Ethan sambil mengguncang bahu Davin. Tak ada jawaban. Davin sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bunyi deringan telepon membuat Davin seketika terbangun. Ia terhenyak lalu duduk. Pandangannya mengedar ke seluruh ruangan. Ia berada di ruangan kantornya. Davin menunduk, menatap pakaiannya sendiri. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi. Deringan ponsel terus berbunyi, tapi Davin tidak menghiraukan. Davin sedang berusaha mengumpulkan ingatannya. Kenapa dirinya ada di sini? Bukankah tadi malam ia ada di klub sambil mabuk-mabukan setelah menghajar Ethan habis-habisan? Dan pakaiannya, kenapa bisa serapi ini? Padahal Davin masih ingat semalam penampilannya sangat berantakan dan kusut. Bahkan buku-buku jari tangannya berdarah setelah menghajar Ethan dan menonjok dinding. Namun sekarang tangannya masih bersih tanpa noda dan luka. Apa yang terjadi? Davin bertanya-tanya dalam hati. "Pak Davin, saya izin masuk." Vincent membuka pintu dan menghampiri Davin. "Anda baik-baik saja? Dari tadi Anda tidur dan tidak mengangkat telepon. Apa perlu saya panggil? Kenapa rambutmu bisa tumbuh selebat itu dalam waktu semalam?" Sela Davin sambil menunjuk rambut Vincent yang tersisir rapi. "Kemarin kepala kamu sengaja dipelontos, atau jangan-jangan kamu pakai wig?" Vincent mengerutkan kening dan mengusap rambutnya sendiri. "Rambut saya tidak berubah, Pak Davin. Dari kemarin masih seperti ini." "Masa?" Davin mengusap-usap dagu sambil berpikir. Ia tidak mungkin salah ingatan, bukan? Jelas-jelas 2 hari yang lalu rambut Vincent sengaja dipotong sampai habis. "Kalau gitu biar aku pastikan sendiri." Davin berdiri dan menarik rambut asisten pribadinya sekuat-kuatnya. Vincent meringis kesakitan tapi tidak berani berteriak. Aneh, pikir Davin sambil menarik kembali tangannya. "Sepertinya aku hadir mimpi dia barusan," batin Vincent sambil menahan senyuman geli. "Sebentar lagi Mr. Hinoto akan segera sampai di ruang pertemuan." "Mr. Hinoto?" Davin mengangkat alis. "Klien kita dari Jepang." "Betul. Kenapa kesini lagi tanpa konfirmasi dulu?" "Iya." Vincent tampak kebingungan. "Kesini lagi?" Davin mengangguk. "Dia sudah datang ke sini 3 bulan yang lalu dan kita sudah menandatangani kontrak kerjasama." Vincent menggaruk-garuk dengan tatapan penuh keheranan. "Pak Davin, Mr. Hinoto belum pernah ke sini. Ini adalah pertama kali beliau menemui Anda dan kontrak kerjasamanya juga belum ditandatangani." Seketika Davin tertegun. Ia semakin aneh, pikirnya. Rambut Vincent, kedatangan Mr. Hinoto, dan Davin mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan sekali lagi. Sekarang ia baru menyadari tata letak ruangan ini masih sama dengan 3 bulan yang lalu.
Padahal Davin selalu mengubah tata letak interior di ruangannya setiap 2 bulan sekali. Tatapannya lantas tertuju pada guci antik yang bernilai puluhan juta di sudut ruangan. Davin tersentak. Kenapa guci itu masih utuh? Bukankah seminggu yang lalu ia melemparkan benda itu di depan Jingga? Davin segera meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Detik itu juga Davin terkejut kalah melihat tanggal di layar ponselnya, 22 Oktober tahun lalu. Ada apa ini? Bukankah seharusnya saat ini sudah memasuki bulan Februari? 22 Oktober adalah 100 hari sebelum Jingga meninggal dunia. Davin menegakkan punggung, wajahnya menegang. Vincent, iya Pak. Tampar aku sekarang. Ya, apa? Tampar aku, tapi cepat. Vincent tampak ragu-ragu, tapi ia tidak bisa menolak perintah bosnya. Vincent menampar rahang Davin. Setelah itu ia buru-buru meminta maaf dengan kepala tertunduk. Sakit batin Davin seraya mengusap pipinya. Ternyata ini bukan mimpi. Lalu apa ini? Kenapa bisa dia ada di tanggal 22 Oktober? Dunia macam apa ini? Atau jangan-jangan Davin terlempar ke masa lalu, ke 100 hari sebelum Jingga meninggal dunia? Tidak mungkin. Davin tidak ingin mempercayainya, tapi apa yang ia alami terasa sangat nyata. Kalau benar ia terlempar ke masa lalu itu, berarti wanita itu masih hidup. Jingga seharusnya masih ada di dunia ini. Seketika itu juga Davin menyambar kunci mobil dan berlari meninggalkan ruangannya. Ia mengabaikan seruan Vincent yang mengingatkan kalau klien pentingnya akan segera tiba. Masa bodoh, ia tak peduli pada hal apapun. Ia hanya ingin memastikan Jingga benar-benar masih hidup. Davin melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tak lama, ia tiba di sebuah studio seni tempat Jingga bekerja. Ya, Jingga bekerja sebagai pelukis demi menghidupi Oliver karena Davin melarang Jingga menggunakan uangnya untuk membiayai anak itu. Davin bergegas memasuki sebuah ruangan tanpa menghiraukan orang-orang yang menatap bingung ke arahnya. Nafas Davin terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang. Ia mendorong pintu di hadapannya dengan tak sabaran. Seketika Davin membeku. Ia sama sekali tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Saat ini di hadapannya Jingga sedang duduk di depan kanvas lalu menoleh ke arah Davin dengan tatapan terkejut.